Ya, salam budaya. Pentas teater Rebon yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta pada saat ini akan menampilkan Sanggar Seni Pujo Sumakno dari Tawarsari, Wonosari, Gunung Kidul. Sanggar ini telah berdiri sejak tanggal 14 Juli tahun 2018. Sanggar Seni Pujo Sumakno pada saat ini akan menampilkan lakon Gombek, naskah karya Saksaka Damar Kencana dan sutradara Tisna Cahya. Gombek sendiri mengisahkan bahwa dia adalah seorang calo penumpang yang secara tiba-tiba ditembak oleh seorang penembak misterius. Dan Simbok tidak percaya akan hal itu. Apa, bagaimana, dan kenapa Simbok itu tidak percaya? Mari bersama-sama kita menyaksikan lakon Gombek. Selamat menyaksikan. Sudah pagi, Kang. Sebentar lagi Simbok datang untuk membuka warung dan menata dagangan loh. Bangun. Masih gelap, Tri. Masih gelap gimana toh, Kang? Azan subuh udah berkumandang dari tadi. Sebentar lagi mataharinya juga bakal muncul. Bangun, Kang. Iya. Kamar mandi. Kang Gombek itu setiap pagi kalau dibangun pasti susah. Kang. Sini toh. Kang Gombek. Kang Gombek hari ini lebih baik nggak usah berangkat kerja dulu. Situasinya lagi kurang baik, Kang. Kabarnya seminggu ini banyak preman yang dibunuh secara misterius loh. Mereka ditembak di sembarang tempat, kemudian di pagi hari ditemukan jasadnya begitu saja. Alah, yang dicari itu kan memang gali, gento, atau preman yang kerjaannya maling, nyopet, rampok, ya lainnya gitu. Iya, Kang. Kabarnya memang seperti itu. Tapi pembunuhan itu bisa nyasar ke siapapun loh, Kang. Apalagi orang-orang yang punya tato seperti ini, seperti ini, bisa disikat habis, Kang. Kang Gombek mau ditembak di sembarang tempat, atau diculik di rumah, dimasukkan mobil terus dibawa pergi entah kemana? Mau? Aku sih nggak mau, Kang. Lastri, kamu tahu toh, aku tuh bukan preman, aku cuma calo penumpang di terminal bis. Mana ada calo penumpang kok dikira preman? Meski itu buku banyak tatonya, tapi sekalipun aku nggak pernah lakuin tindakan kejahatan. Ya maling, nyopet, rampok. Jadi intinya aku ini bersih. Gak ada kasus kejahatan di polisian. Lembel tut. Sudah berapa perempuan yang menjadi korban kejahatan cintamu, Kang? Mereka terperangkap dalam rayuan-rayuan gombal cintamu, kemudian dicampakkan begitu saja.
Itu namanya juga kejahatan. Mulai. Pagi-pagi kok sudah ngajak ribut cemburu-cemburuan toh, Tri. Duduk. Lastri, jadi orang jangan gampang cemburuan. Jangan gampang khawatiran, Tri. Pasrah bae karo sing gawe urip. Yo jodoh, rezeki, pati, kabeh kuwi wis diatur, Tri. Iya Kang, iya. Aku tahu. Itu semua kulakukan juga lantaran aku itu sangat mencintai Kang Gombe. Aku itu khawatir Kang akan keselamatan Kang Gombe. Lastri, khawatir itu boleh, tapi berlebihan tuh nggak baik, Tri. Ya. Kang Gombe lebih baik sekarang mandi. Biar nanti kalau Simbok datang, Kang Gombe sudah wangi, sudah segar. Sana, aku mau pulang dulu. Tentu saja, Tri. Enggak usah. Aku mau pulang sendiri naik kol kampus. Kang Gombe itu pasti niatnya mau nganter aku terus bablas ke terminal toh. Enggak. Alah, wis ayo tak anter aja. Enggak usah. Kalian udah pada bangun toh. Iya, Mbak. Kebetulan ini sudah tak bikinkan sarapan. Tak bikinkan sayur lodeh sama tempe garit kesukaanmu. Ini sudah tak bikinkan kopi juga. Kayak sarapan dulu. Kalau mau kerja, sarapan itu penting. Iya, Mbok. Aku cuma nganter Lastri bentar kok. Kamu itu loh, kalau disuruh sarapan kok selalu semoyo. Sarapan dulu. Ya. Iya, Mbok. Iki mau tak liwat ke. Iya, Mbok. Nanti kopinya tak habiskan. Aku cuma nganter Lastri bentar kok. Kang Gombe itu emang angel kok, Mbak. Orang aku mau pulang sendiri naik kol kampus loh padahal. Ngayel tetep nganter. Yo wes Tri, kalau maunya Gombe begitu, ya sudah manut saja. Yang penting nanti Gombe tetap sarapan, kopinya dihabiskan. Iya, Mbok. Yo wes, ono sing dong hati-hati. Ayo. Udah Mbak, balik dulu. Yo. Alah, aku ki wis gede tuwa, Ji. Kok wis dianggap cah cilik? Sarapan. Dasar wong edan. Dagangan baru saja disiapkan kok sudah dicolong. Jangan dipanci malah dikoboi. Oh, orang genah iki. Kono, minggat. Minggat sing adoh. Minggat, krungu ora minggat. Bocah ra otak. Minggat. Sudah, Mbok. Sudah. Kalau si Mbok teriak-teriak terus, nanti gak ada orang yang mau mampir ke warungnya si Mbok. Mbok, si Mbok itu pagi-pagi
Marah-marah itu ada apa, Mbok? Itu loh, laki-laki yang di pasar ini yang suka teriak merdeka, merdeka. Opo, Walah. pagi-pagi wis gawe ribut lah. Si Marijan toh, Mbok? Jelas-jelas wong ra waras kok digagas toh, Mbok? Lah kok orang gagas kepiye? Orang dagangan baru saja dikeluarkan malah dok, dirusak, dikoboki kok. Ya sudah, Mbok. Sing sabar. Arep dionek-onekno ngasih nyor lambene. Namanya wong ora waras ya ora waras, Mbok. Ora iso disalahke. Lah wong dia itu minta saja tak kasih kok, dadak nyolong itu loh. Yo Kan wis, ya yo. kebangetan. Sabar wae to, Mbok. Namanya ya wong ora waras. Kaya omongane wong biyen kuwi, Mbok. Sing waras ngalah, awak dhewe kudu ngalah, Mbok. Wah, kok ngalah karo wong edan. Wong dia sukanya merugikan kok. Ya sudah, Mbok. Sing sabar, ikhlaskan saja, Mbok. Justru orang-orang waras seperti kita ini, Mbok, malah nguripi dia, Mbok. Ngasih makan, ngasih minum Marijan. Syukur-syukur kita itu ngajak komunikasi dia, Mbok. Lah wong si Mbok itu heran sama keluarganya itu loh. Lah kok yo tahu keluarganya ada yang seperti itu kok didiamkan saja. Keluyuran kayak gitu kok tok-tokan gitu loh. Orang diurusi, Mbok diurusi. Mbok, Marijan itu hidup sebatang kara, Mbok. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Karena kedua orang tuanya sudah meninggal di pengungsian waktu peperangan, Mbok. Waktu itu Marijan bingung akan meneruskan hidup seperti apa, Mbok. Dia kembali ke desanya dan menemui Prastiwinya, Mbok. Tapi sangat sayang sekali, Prastiwinya sudah tidak ada di desa itu, Mbok. Sejak itulah Marijan mulai limbung dan menjadi tidak waras seperti sekarang ini, Mbok. Si Mbok memang tidak tahu cerita ini karena si Mbok tidak pernah bertemu Marijan. Peperangan memang menghancurkan. Menghancurkan harta benda. Menghancurkan masa depan anak-anak kita. Marijan. Marijan adalah salah satu contoh korban peperangan. Tapi Marijan harusnya lebih kuat sebagai laki-laki. Harusnya dia lebih mampu menghadapi kenyataan ini. Marijan tidak pernah tahu pada suatu malam ada seorang perempuan yang melihat suaminya diseret, digelandang, dilempar ke bak truk dan dibawa pergi entah kemana. Perempuan itu tidak pernah tahu apa kesalahan suaminya. Hanya lantaran kepandaian suaminya main ketoprak. Kemudian suaminya dianggap sebagai komunis. Entah dari mana berita itu datang. Pada suatu malam datang sekelompok pasukan membawa bedil dan membawa suami perempuan itu pergi dan tidak kembali sampai sekarang.
Sudah, Mbok. Dan kamu tahu, Le. Perempuan itu adalah Simbok. Mbok. Sudah, Mbok. Jangan diteruskan lagi cerita itu, Mbok. Simbok tidak boleh larut pada kejadian di masa lalu yang telah menimpa Simbok, Marijan, dan saudara-saudara kita, Mbok. Jika Simbok seperti ini terus, nanti Simbok jadi seperti Marijan. Kekuasaan memang keparat. Menghancurkan segalanya. Menghancurkan segalanya. Menghancurkan keluargaku. Aku hanya bersama anakku. Sampai di tempat ini. Menyambung hidup. Sambil terus mencari tahu keberadaan suami Simbok, Le. Sudah, Mbok. Nasib Gombe tak jauh beda denganku, Mbok. Malah mendingan nasib Gombe daripada aku, Mbok. Aku belum pernah melihat wajah kedua orang tuaku, Mbok. Sejak kecil, aku hanya dititipkan ke Mbah Tugi, wanita tua sebatang kara yang hidup di jembatan itu, Mbok. Belum genap 10 tahun umurku, Mbah Tugi sudah meninggal. Sejak itulah aku bingung akan meneruskan hidup bagaimana, Mbok. Untung saja aku bersahabat dengan Gombe dan mengenal Simbok sehingga bisa hidup sampai sekarang. Sudah, Hingga Le. bisa cari uang sendiri, Mbok. Sudah. Jangan diingat-ingat lagi, Le. Aku wage, Mbok. Nama laki-laki yang ditakuti oleh seluruh orang di kota ini, Mbok. Mereka menyebutku preman, gali, gento, yang tubuhnya penuh dengan tato, Mbok. Mereka juga menyebutku laki-laki tidak punya etika karena tidak pernah dididik oleh kedua orang tuanya, Mbok. Dan sejak kecil, aku hanya bisa mengambil hak milik orang lain untuk bertahan hidup, Mbok. Sudah, Le. Jangan lanjutkan bicaramu, Le. Tidak, Mbok. Ada orang yang bercita-cita menjadi sepertiku, Mbok. Menjadi preman, menjadi gento, jadi gali seperti ini, Mbok. Semua orang bercita-cita menjadi orang bersih, jadi orang becek. Tapi takdir, Mbok, yang sudah menuntutku menjadi seperti ini. Jangan lanjutkan. Simbok tidak kuat lagi dengarnya, Le. Tidak, Mbok. Aku harus meneruskan ceritaku agar semua orang tahu latar belakangku yang sebenarnya. Dan ini bukan kehendakku. Akan menjadi akhir ceritaku, Mbok. Akan menjadi akhir pamitku. Pamit. Iya, Mbok. Maksud kamu, Le? Aku akan pergi dari kota ini. Karena belakangan ini kondisi sedang tidak baik-baik saja. Banyak preman, gali, gento yang dibunuh secara misterius. Dan aku akan menjadi target selanjutnya, Mbok. Alah, Gusti. Kenapa ada orang membunuh orang lain? Kenapa orang bisa mengakhiri hidup orang lain? Sudah, Mbok. Si Mbok tidak usah ikut mikir.
memang keadaan sedang tidak baik-baik saja, Mbok. Tolong sampaikan pamitku ke Gombek. Bilang saja, aku sedang keluar kota, Mbok. Aku sengaja tidak menemuinya di terminal. Leh, terus kamu mau kemana, Leh? Aku mau ngilang, Mbok. Pergi dari kota ini, Mbok. Jam 10. Pergi 10? Ya, Mbok. Kowe entuk. Boleh. Sesuk makan bareng ya. Ya tak hampiri. Mbak. Si Mbak. Mbak. Ada kabar baru. Hari ini toh, Mbok. Para penjual di tempat ini disuruh kumpul di balai kota. Katanya mau diadakan apa yuk? Sosialisasi. Lah, kuwi sosialisasi tentang pembangunan pusat perbelanjaan di tempat ini, Mbok. Intinya warung-warung yang ada di tempat ini bakal ditutup, Mbok. Karena akan didirikan sebuah pusat perbelanjaan. Mau digusur kok disuruh kumpul segala. Kalau mau gusur, gusur saja. Aku ini sudah jualan di tempat ini 20 tahun lebih. Apa mau tak lempar kepalanya pakai panci? Lah ini, Mbok, tadi aku dikasih undangannya. Besok jam 10 disuruh ke balai kota. Aku juga dikasih undangan oleh petugas retribusi yang sering datang nari duit. Lah apa sih, Mbak, nggak dapat undangan? Orang gagas undangan. Kalau kalian mau pergi ke balai kota, nggak usah maksa-maksa aku ikut. Kalau mau jalan ke sana, jalan saja. Aku itu sudah 20 tahun lebih berada di tempat ini. Kalau mau gusur, harusnya dulu waktu di sini itu masih semak-semak. Sebelum aku babat alas. Leh, kamu kok diam saja toh, Leh? Harusnya kamu membela Simbok, membela penjual-penjual yang ada di sini, Leh. Biasanya mereka langsung pergi kalau melihat kamu. Kamu kok diam saja, Leh? Sudah, Mbok. Aku akan pergi dari kota ini. Aku akan pamit, Mbok. Ini tenanan toh, Leh? Iya, Mbok. Kamu sama Gombek itu sudah seperti saudara. Sudah Simbok rawat lama sekali. Kamu rela meninggalkan Gombek? Rela meninggalkan Simbok, Leh? Sudah, Mbok. Jika keadaan sudah baik-baik saja, aku akan kembali ke sini lagi, Mbok. Aku akan pergi dari sini. Jangan lupa sampaikan pamitku Gombek ya, Mbok. Aku pergi dulu, Mbok. Aku pamit. Leh, kowe tega tenan, Leh. Leh. Jadi, soal pemindahan warung, intinya kami para penjual di tempat ini meminta kepada Simbok agar besok datang ke balai kota. Tidak. Weh, Simbok tidak boleh seperti itu. Alasannya, kalau penjual di sini semuanya kompak dan mau dipindahkan dari tempat ini, tentu prosesnya tidak akan seperti ini. Prosesnya akan lebih cepat, tidak bertele-tele. Betul. Lah kalau ada satu saja penjual di sini yang tidak menyetujui pemindahan warung, tentu itu bakal menghambat semuanya. Betul. Akibatnya kita nggak bisa jualan lagi di sini. Kita bakalan nganggur, lama-lama juga kelaparan. Jadi, keputusannya besok Simbok bersedia datang toh? Tidak. Mbak, Simbok tidak boleh seperti itu. Seharusnya Simbok itu tidak mempersulit kami. Kalau tidak setuju itu urusanmu. Mempersulit diasmu itu. Simbok itu tidak boleh seperti itu. Bro, kamu ingat siapa dulu yang berjasa kamu di tempat ini? Simbok. Alah, diungket-ungket baik. Ingat dulu, Bro. Zaman kamu dulu masih jadi wanita gelandangan. Siapa yang berjasa? Kamu sering nginep di warungku, Bro.
Terus kamu bisa dapat uang, terus bangun warung kecil di sebelahku. Terus kamu menjajakan kopi, menjajakan teh. Setelah itu banyak laki-laki yang ngantri di warungmu dan kamu menjajakan harga dirimu. Simbo itu jangan bicara seperti itu. Itu menyinggung harga diriku. Ojo ngawur ngomong. Kalau kamu tidak mengusir, aku tidak akan pernah mengungkap aibmu, Brong. Mbak, sebagai orang yang dituakan di tempat ini, seharusnya Simbo tidak berbicara ngawur seperti itu. Lagian, Simbo itu tahu dari mana kalau aku menjajakan diri. Sementara setiap malam saja Simbo itu pulang ke rumah. Aku setiap malam memang pulang. Tapi Gombe, setiap malam tidur di tempat ini. Sebenarnya tidak akan mengungkap ini. Tapi karena Lastri sama Gombe juga melakukan hal yang sama, aku diam saja, Brong. Aku tahu susah cari makan di kota ini, Brong. Kamu ini sudah sok kaya saja. Halah. Sudah. Kita hentikan pembicaraan ini. Masalah Simbo mau datang ke kota atau tidak, itu bukan urusan kita. Nah, aku itu tidak terima Simbo itu mengumbar cerita bohong kayak gitu. Uwes Brong, uwes, diam, kamu diam. Apa yang dibilang Simbo bagiku itu tidak penting. Benar apa enggak? Enggak penting. Sebagai orang yang hidup di jalanan, sebagai orang yang mengais rezeki di jalanan, masing-masing dari kita itu punya cerita. Ini Benar sudah apa hampir jam 10. Kalau kita begini terus, kita bisa terlambat datang di balai kota. Mangkat. Nenek ngopo teh? Gombe. Gombe kenapa itu? Gombe kenapa, Nok? Gombe mati ditembak. Lunggos. Kowe cerita yang bener. Tidak mungkin anakku Gombe ditembak. Tadi kami pulang, Bo. Piye iki? Kami mampir ke terminal. Sampainya di terminal, Kang Gombe menghampiri teman-teman premannya. Lalu aku mendengar suara tembakan, Bo. Aku melihat Kang Gombe. Tidak mungkin. Pakai. Gombe anakku bukan Gali. Bukan preman. Kang, tenan ora kae? Tidak mungkin. Pasti pandanganmu lamor, Tri. Tidak, Bo. Aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku, Bo. Enggak mungkin. Gombe anakku hanya calon penumpang. Iya, Dia bukan Gali, bukan preman. Tapi tadi Kang Gombe. Mbok, kalau memang kabar dari Lastri itu benar, kita pedagang di sini ikut prihatin, Mbok. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dan memang kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami wong cilik, kami cuma pedagang kecil, Mbok. Mbok. Mbok sik sabar ya. Semoga kabar dari Lastri itu tidak benar ya, Mbok ya. Mbok sing sabar. Enggak. Dan agar tidak memperkeruh suasana, sebaiknya kami segera pergi ke balai kota, Mbok. Kamu Lastri, kamu sik sabar ya, Nduk. Aku pamit dulu. Aku ke balai kota dulu. Pamit ya, Mbok ya. Ayo. Ada apa? Ayo, Kepiye? Mati. cari informasi, Tenane. Mbok. Cari informasi tentang Kang Gombe, Mbok. Ayo, Mbok. Kita pergi ke kota, Mbok. Belgedes semuanya. Anakku, Gombe itu bukan Gali, bukan preman. Gak mungkin dia ditembak. Gak mungkin, kamu pasti salah lihat. Terserah kalian mau ngapain saja. Terserah kalian mau ngapain saja. Aku mau masak. Menyiapkan makan untuk Gombe. Barangkali Gombe akan pulang lebih cepat. Mbok.
Gombe. Ini, si Mbok sudah bikinkan kopi. Sudah bikinkan sarapan buat kamu, Le. Kalau kamu pulang, terus dimakan sarapannya ya, Le. Sudah jadi, Le. Kamu cepat pulang ya, Le. Biasanya kalau kamu pulang terus makanmu banyak, Le. Pasti segera pulang. Berani-beraninya kamu minum kopi punya Gombe. Gombe itu belum pulang. Kenapa kopinya kamu minum? Wong edan. Gelem minggat ora? Minggat. Lungo. Sini. Sini. Dikasih enggak? Minggat. Lungo sing adoh. Oh, iki genah kono minggat. Minggat lu ngasih adoh. Walah, Le. Kopinya kan jadi diminum sama Marijan toh, Le. Le. Kamu bener ndak pulang toh, Le? Mbok kalau cari duit itu ya inget pulang toh, Le. Pakai istirahat gitu loh. Cari uang banyak-banyak ya buat apa toh, Le? Rezeki itu sudah ada yang ngatur.
kamu itu nggak kasihan sama si Mbok Tolek? Rene. Delok kayak kuwi. Kita tidak boleh membiarkan Simbok seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan Simbok seperti ini. Simbok kan sudah seperti saudara kita. Bener, kita itu sengaja datang lebih pagi ke tempat ini supaya tahu kalau Gombe memang sudah tidak pernah pulang lagi ke warung ini. Itu artinya cerita Lastri kemarin memang benar. Gombe itu sudah mati ditembak dan jasadnya entah dibawa kemana. Seperti yang ada di koran-koran itu loh. Itu artinya kita harus cepat-cepat menyadarkan Simbok supaya tidak ulang-ulang menemukan Gombe setiap hari. Bener. Benar apa yang dilakukan Simbok, menyiapkan kopi, sarapan, dan jajanan tukang Gombe itu akan membuat Simbok semakin tidak sadar. Simbok itu ya harus sadar, harus bisa menerima kenyataan ini. Halah, Simbok itu ndak mungkin sadar kalau ndak disadarkan. Oh, Terus Kita bagaimana? harus berusaha. Kita harus berusaha untuk menyadarkan Simbok. Simbok tidak bakal mendengarkan omongan kita. Para penjual tempat ini gak bakal bisa mengatasi Simbok. Ya wes, nak ngono, biar aku yang bicara sama Simbok. ojo ya Brong. Simbok itu masih nggak suka kamu itu ngomong sama dia. Biarlah Eden. Gombe, Lah, kayak wongis. kamu sudah pulang Toleh? Nih, sudah tak liwet ke. Delok ke, kok wong Eden Tak toh. bikinkan sayur kesukaanmu. Tempe garit. Halah, Le. Pulang ya, Le. Mbak. Simbok. Ada baiknya Simbok itu tahu kalau Gombe anak Simbok itu memang sudah tidak pernah pulang ke warung ini. Jangan sembarangan kamu, Bro. Mulutmu itu diatur nek ngomong. Haduh. Gombe anakku itu tidak pulang karena di terminal masih banyak penumpang. Welah, bukannya takut atau karena nggak mungkin pulang. Si Gombe itu nggak mungkin pulang. Dia itu takut pulang karena takut ketemu aku tak oyak-oyak kawin sama Lastri. Walah ngeyele. Gombe itu bukannya takut, Mbok, tapi memang Gombe itu sudah ndak ada. Jadi korban penembakan. Gombe itu sudah mati. Sadar toh, Mbok? Gombe Piye kuwi? kalian tidak pernah tahu. Aku pernah kehilangan suamiku. Pada saat Gombe masih kecil. Suamiku dibawa pergi entah kemana. Atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Karena suamiku dia main ketoprak. Terus dia dianggap sebagai komunis.
dibawa pergi. Aku sama Gombek kecil sampai di tempat ini. Kami sudah berbahagia. Gombek sudah tumbuh menjadi laki-laki yang sebenarnya. Dia bisa melindungi Simbo, melindungiku. Namun mereka juga melakukan hal yang sama seperti mereka mengambil suamiku waktu itu. Wes tombok. Halah Gusti. Kenapa nasib baik tidak pernah menghampiriku? Di saat aku sudah bahagia dengan anakku, bahagia dengan kehidupanku, masih saja ada yang mengusik, yang mengganggu hidupku. Maaf, Mbok. Kami itu tidak bermaksud mengganggu, tidak bermaksud mengusik Simbok. Kami itu hanya khawatir kalau Simbok itu jadi sakit karena berlarut-larut memikirkan Gombek. Sudah toh, Mbok. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Monggo, Bu. Maafkan apabila kedatangan saya di sini mengganggu kesibukan Bapak dan Ibu semuanya. Enggak kok. Tidak, Bu. Tidak. Baik, langsung saja. Mumpung semua penjual komplit di tempat ini, saya ingin menyampaikan informasi terbaru berkait penutupan dan pemindahan warung dagangan Bapak dan Ibu semuanya. Oh, Ibu Kartika. Yang dari Wah, Geti, Minggiro ngaliyo. Kalian ngono wong edian, minggat kono lho. Minggat toh. Minggat. Gelem minggat ora? Alah. Wong edian ora ngurus. Monggo-monggo Bu, segera disampaikan informasi terbaru. Mumpung semua pedagang di sini masih komplit. terima kasih. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya sampaikan inti informasinya. Oh ya. Begini, setelah Bapak dan Ibu menandatangani surat keputusan kemarin, seharusnya uang ganti rugi untuk pemindahan warung dagangan Bapak dan Ibu semuanya segera diberikan. Namun karena belum semuanya pemilik menyetujui pemindahan itu, salah satunya Mbok Trimo, maka uang ganti rugi yang sedianya sudah bisa diambil hari ini terpaksa kita tunda sampai semuanya menandatangani kesepakatan tersebut. Gara-gara wong siji kuwi. Wis tuwek ngayal. Persetujuan atas pemindahan warung. Sampai kapanpun, aku tidak akan menandatangani surat persetujuan itu. Tapi, dan warung ini bisa dilakukan. Diam. Loh, Simbo itu jangan seenaknya sendiri. Simbo itu harus akomodatif. Bagi warga masyarakat seharusnya Simbo itu tidak mempersulit kami. Prak. Kalian ngomong apa? Enak saja kalian menyuruh kami pindah. Mana buktinya kalau tanah ini milik pemerintah. Aku sudah 20 tahun lebih jualan di tempat ini. Jangan karena sampean-sampean ini pemerintah, terus kalian menindas rakyat cilik. Ini saja, Bu. Kalau memang Mbok Trimo mempunyai bukti atas kepemilikan hak tanah ini dan warung ini, mana buktinya? Mana, Mbok?
mulut sampean dijaga. Kata-kata itu yang membuat suamiku pergi sampai sekarang tidak pulang. Kalian harus keluar. Kalian harus mati. Jangan bergerak. Atas nama hukum, Mbok Trimo, kami tangkap. Rebut-rebutan nganti desek-desekan ono sing malah edan. Salala, salala. Wis kok aja duwe digawe apa? Urip kok aja duwe digawe apa? Rebutan nganti desek-desekan ono sing malah edan. Ya ya ya. La la la. Urip kok aja ngomong duwe digawe apa? Urip kok aja ngomong duwe digawe apa? Salam budaya, Lestari budayaku. Demikian tadi pementasan dari Sanggar Seni Pujo Sumakno dari Tawarsari, Wonosari, Gunung Kidul. Terima kasih kami ucapkan kepada Kundo Kabudayan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Taman Budaya Yogyakarta bahwa acara ini diselenggarakan dengan dana keistimewaan. Baik, kerabat kerja pada pementasan kali ini adalah sutradara Tisan Cahya, State Manager R. Julhan, penata iringan Stefanus Erian, penata make up dan kostum Arlin Uminetan, logistik Sartini. Kemudian pemain pada pementasan hari ini adalah Rianisa, Wintri, Okta Branti, Wulan, Kaila, M. Garda,
Afnah, Mugiatno, Sunardi, Nanda Riastuti, dan juga Surasmi. Ya, demikian tadi. Terima kasih. Sampai jumpa pada pementasan berikutnya. Salam budaya.